Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Jumat yang berkah. Kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah dan mulia ini. Bukti dari sehatnya jasmani, kita semua masih mampu berjalan menuju masjid tanpa udzur. Sedangkan sehat secara rohani, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan akal dan diberikan iman di dalam hati. Sedangkan bukti iman masih ada di dalam hati, yakni kita masih mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada jamaah sekalian dan khususnya kepada diri khatib pribadi untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena segala sesuatu yang ada di jagat raya ini pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hashr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kita semua dianjurkan untuk bermuhasabah, karena apa yang kita kerjakan akan berdampak pada hari esok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini di hari Jumat, saya sebagai khatib izinkan tema yang akan saya sampaikan adalah Would you like to raise our income higher? Artinya, mau naik gaji yang lebih besar atau tinggi? Insya Allah jawaban dari pertanyaan itu pasti yes. Setiap orang pasti punya keinginan ingin berubah, berupa dalam penghasilan, berupa pengen jadi PSN, berupa
berubah kepengen jadi pemimpin perusahaan atau the owner, berubah jadi orang terkenal, big boss, orang kaya yang perusahaannya di mana-mana. Begitupun kalau kita sebagai seorang pelajar pasti ingin jadi bintang di kelasnya, dari kelas SD sampai SMA, dan dapat diterima di perguruan tinggi negeri dalam dan di luar negeri. Di luar sana pun pasti punya keinginan yang sama seperti yang hadir di sini, yaitu pengen berubah. Faktanya bagaimana sampai sekarang? Dari awal kita bekerja sampai sekarang, adakah perubahan nasib kita? Dari presiden A sampai presiden sekarang, gajian kita tidak pernah naik alias stagnan. Malah parahnya lagi, kita banyak hutang di mana-mana dan tidak bisa melunasinya. Ada apa dengan badan kita atau keluarga kita? Hadirin jamaah salat rahimakumullah, hari semakin berganti, tahun berganti dengan cepat, sedangkan kita tidak merasakan perjalanan waktu yang begitu panjang. Kita hanya merasa begini-begini saja. Perasaan kemarin baru lulus SD, SMP, SMA, perasaan baru lulus kuliah, perasaan kemarin baru tahun 2024, sekarang sudah tahun 2025. Pernyataan tersebut tidak akan pernah terasa oleh kita karena kita terlalu mengejar dunia dan melupakan akhirat. Salah satu kewajiban kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu, kadang kita terbelalai, kita lupa akan kegiatan kita yang harusnya kita lakukan dalam sehari 5 waktu. Lupa dengan membaca Quran, lupa membayar zakat, sulit mau bersedekah dan lain-lain. Andai kata kita telah berhasil mencapai suatu tujuan dengan gemilang, sukses yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengatakan, ini kerja keras saya, ini jerih payah kita. Sebetulnya mereka lupa dalam setiap tindakan kita atas izin Allah yang menyertainya. Di tahun 2025, di bulan Muharram ini, marilah kita semua tetap bermuhasabah dengan cara istiqomah menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah selalu berbuat baik, mengingat kematian dan mempersiapkan bekal setelah mati. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya senang hadir di sini karena insya Allah semua jamaah salat Jumat yang hadir di sini, khususnya dan warga di sini pada umumnya adalah orang-orang yang mau berubah. Begitupun saya sebagai khatib termasuk insan yang mau berubah dari malas beribadah kepada Allah menjadi rajin mengerjakan ibadah kepada Allah, dari yang tidak mengerti apa-apa menjadi orang yang tahu dalam segala hal, dari orang miskin menjadi orang kaya, dari orang pinggiran menjadi orang terpandang. Tidak ada campur tangan Allah saja terjadi, apalagi ada campur tangan Allah, pasti akan lebih terjadi lagi. Sesuai firman Allah dalam surat Yasin ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu
hanya berkata, jadilah, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan surat Al-Qamar ayat 50, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma amruna illa wahidatun kalamhi bil basar. Artinya, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Kita sebagai seorang pekerja swasta atau ASN pada awal bulan pasti mendapat ujian atau gajian, upah dari perusahaan atau dari pemerintah. Seekor cecak yang menempel di dinding tidak punya sayap dapat makanan juga berupa nyamuk, padahal makanannya berupa nyamuk yang punya sayap yang siap terbang ke sana kemari jika ada bahaya mengancam. Contoh di atas adalah tidak ada campur tangan Allah saja terjadi, apalagi Allah akan lebih terjadi lagi. Itulah yang disebut dengan sunnatullah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah menciptakan dunia dengan seisinya. Semua ada aturannya, tentu tidak dengan sia-sia, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Maksud ayat di atas diartikan secara mudah. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada gunanya. Matahari diciptakan Allah untuk kelangsungan hidup alam semesta dan umat manusia. Begitupun pula kehidupan di malam hari. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Malam, siang, gembira, sedih, kaya, miskin, ada soal, ada jawaban. Bagaimana dengan kita yang punya, yang memiliki banyak persoalan? Ingin sekolah di luar negeri, S1, S2 atau S3, ingin hidup sukses, ingin pergi haji, punya rumah, punya mobil, minimal gaji yang besar, dan lain-lain. Hadirin jamaah salat Jumat, hafidhani wa hafidhakumullah. Bagaimana sih ingin berubah lebih cepat dari orang lain? Usaha apa yang harus kita lakukan untuk meraih itu? Apa kita harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pundi-pundi uang, kemudian ditabung, atau kita yang sebagai pelajar harus sekolah dulu S1, S2 atau S3? Kalau untuk mewujudkan dengan cara dunia, pasti akan melelahkan kita, stres, badan kita akan menjadi sakit. Yang lahir dari keluarga miskin, orang-orang pinggiran, tentu tidak bisa melanjutkan kuliah sampai ke jenjang strata 1, apalagi sampai ke strata 3. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik ini, di hari Jumat, saya mengajak pada hadirin di sini khususnya dan warga di sini pada umumnya menggunakan cara-caranya Allah atau jalur langit, bukan cara-caranya manusia atau cara-caranya dunia. Hadirin salat Jumat yang semoga Allah muliakan, apa sih yang disebut dengan cara-caranya Allah? Kalau seorang guru ingin membuat soal semesteran, tentu harus membuat kisi-kisi sebagai panduan untuk siswa-siswinya yang mengerjakan soal. Seorang mekanik yang mau memperbaiki mobil pasenya yang sangat sulit dipecahkan,
tentu yang akan dilakukan bagi seorang mekanik itu adalah melihat buku panduan yang dikeluarkan dari pabriknya. Bagaimana dengan kita yang punya persoalan hidup, yang pengen berubah? Jawabannya adalah go to Allah, not to others. Artinya pergi ke Allah, bukan ke yang lain. Sebelum khutbah kedua berikut ini, ada kisah yang mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua yang hadir di sini. Jika kehidupan kita ingin berubah, kisahnya atau ceritanya sebagai berikut. Ada seorang guru TK perempuan non-single yang tinggalnya di Jakarta tahun 2006. Dia menginginkan dua hal. Yang pertama, dia ingin merubah nasibnya dari penghasilan gajinya 150.000 menjadi 500.000 rupiah. Mengapa begitu kecil keinginannya berubahnya? Karena kepala TK-nya saja gajinya hanya 450.000 rupiah. Keinginan yang kedua, pengen berubah dari seorang guru TK menjadi kepala TK. Tidak semua orang punya keinginan semacam itu, termasuk mungkin yang hadir di sini punya keinginan berubah dari SMA ke universitas, dari pekerja menjadi owner, dari guru menjadi kepala sekolah. Ini yang disebut biasa-biasa saja, atau dengan kata lain ini disebutnya inline. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, apa yang dilakukan guru TK tersebut mewujudkan impiannya dengan berubah nasibnya. Apakah guru TK itu melakukan dengan cara-caranya dunia atau melakukan cara-caranya Allah? Jawabannya adalah melakukan dengan cara-caranya Allah. Ada dua usaha yang dilakukan guru TK tersebut dengan jalur langit. Yang pertama, melaksanakan sholat tahajud. Dia beribadah kepada Allah selama 2 bulan berturut-turut melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah salah satu cara, metode untuk merubah diri menjadi insan yang kokoh, menjadi insan yang bertakwa. Sholat wajib atau sholat sunnah diibaratkan seperti burung yang punya sayap yang siap terbang jauh ke angkasa. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Artinya sholat itu adalah mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Apa maksud hadis di atas? Maksudnya adalah kita sebagai umat Islam tentu harus melaksanakan sholat untuk mi'raj, untuk berubah. Selain sholat sebagai kewajiban kita kepada Allah, tentu sholat juga punya fadilah sebagai salah satu cara merubah hidup menjadi lebih baik lagi. Kalau kita sebagai orang Islam, kalau kita menjadi seorang Islam tidak mau melaksanakan sholat, sama saja orang itu seperti burung yang punya sayap tidak mau terbang, alias burung itu malas, bin bego, bin bodoh kuadrat. Sebenarnya Allah jelas-jelas memberi petunjuk, membimbing pada kita. Mau berubah, yuk laksanakan sholat tahajud sesuai dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78.
dan 79. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ilal ghasaqil lail. Wa Qur'anal fajr. Innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya, dirikan sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surat Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajji nafilan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami. Usaha yang kedua adalah sedekah. Untuk melengkapi usahanya selama riyadhahnya 2 bulan, guru TK itu bersedekah semua gajinya 150 kali 2 bulan, yaitu menjadi 300.000. Ini tindakan gila, tindakan ekstrim, sangat berani. Tidak setiap orang punya keteguhan hati seperti ini walau dia masih sendirian. Apa yang didapat setelah 2 bulan melakukan sholat tahajud dan sedekah ekstrim? Allah Maha melihat dan Maha membalas apa yang dilakukan oleh guru TK tadi. Guru TK tadi sudah bekerja sama Allah, menuju Allah, so Allah membalasnya. Sebab dalam kehidupan tidak ada yang gratis, nothing free. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'un bima kanu ya'malun." Artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah panjang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Balasan atau hadiah, reward dari guru TK tadi setelah melaksanakan sholat tahajud selama 2 bulan dan sedekah ekstrim, bulan ketiga adalah 1, menikah dengan seorang yang gajinya 3 juta. Yang kedua, menjadi kepala sekolah TK tersebut. Ketiga, sekolah TK tadi diserahkan penuh kepada guru TK tadi. Dan yang keempat, pergi umroh sekeluarga. Kesimpulan khutbah Jumat kali ini, yuk benahi sholat fardu. Sholat fardu, jangan tunda-tunda sholat, dan laksanakan dengan penuh semangat dan penuh energi. Mari kita mencoba mendawami sholat tahajud dan sedekah ekstrim. Who never knows? Artinya, siapa yang tidak akan ada yang tahu hadiah apa yang diberikan Allah pada kita jika kita melaksanakan ibadah yang ekstrim. Demikianlah khutbah kali ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua sehingga kita bisa selalu memperbaiki diri dan menjalankan kehidupan dunia dengan penuh keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.